Jenis khotbah ini disebut khotbah ekspositori. Ekspositori adalah sebuah jenis pelajaran Alkitab yang membahas satu pasal dan satu perjalanan secara menyeluruh, tetapi tidak akan keluar daripada jalurnya. Ini ada contoh, jadi saya mau teman-teman semua belajar satu hal. Ada sebuah cerita namanya Abraham dan Lot. Saya Abraham, dia Lot. Satu waktu Abraham ini udah punya ternak yang banyak, dan dia juga punya ternak yang banyak dan punya kambing sapi yang banyak. Sehingga karyawan dia sama karyawan saya, follower dia dan follower saya mulai jadi haters. Lalu satu hari kita berdiri di sebuah lembah dan kata, kita udah sama-sama kaya. Kamu pilih yang mana ke depan supaya kita nggak ribut. Ya, ceritanya gitu. Kamu pilih yang mana, lalu Nara coba lihat-lihat. Yang sebelah kiri. Oh. Karena di sebelah kiri lebih bagus. Lebih bagusnya itu yang kamu lihat, kalau itu padang pasir, maka dia melihat sebelah kiri itu lebih hijau. Abraham yang lebih tua berkata, oke, kalau kamu ke sebelah kiri, maka saya akan ke sebelah kanan. Saya mengalah. Tempat itu yang hijau tadi namanya Sodom dan Gomora. Kejadian 19 ayat 1 sampai 29. 29 ayat. Keren. Jarang-jarang kan kita baca 29 ayat. Enggak apa-apa, saudara tahan 20 menit, ini bagus buat kita ke depan. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika mereka melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ayat 2, serta berkata, Tuan, Tuan, garis bawahi kata Tuan, Tuan. Jadi ini laki atau perempuan? Laki, 2. Silahkan terus singgah ke rumah hambamu ini, bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah yang lapang. Ayat 3, baca lagi. Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Ayat pertama, kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Boleh baca sama saya 1, 2, 3 petang. Ayat 3, Lot ini mendesak kedua malaikat tadi untuk mampir ke rumah. Bahasa Inggrisnya insist. Kadang, saudara lihat, dia insist untuk memberikan hospitality, kebaikan kepada dua malaikat ini. Kadang-kadang kita kalau melihat sesuatu yang bernilai, saudara harus sedikit memaksa. Katakan amin. Saya ngotot untuk bisa belajar, saya ngotot untuk bisa masuk sekolah itu. Sometimes you have to insist. Yang kedua, kadang-kadang kamu mau memberkati seseorang, nanti kelak dalam kehidupan kita akan bertemu. Kalau kamu mau memberkati seseorang, orang itu seolah-olah nggak mau, paksa dia untuk terima. Nanti adik-adik semua akan diberkati Tuhan, punya kerjaan besar, lalu datang ke gereja. Ya kan, datang ke gereja, Anda ketemu hamba Tuhan, Anda mau kasih amplop, dia nggak mau terima, paksa dia, pasti dia terima. Loh banyak loh, ya. Nanti saudara lihat, saudara kita lagi susah, kadang-kadang orang lagi susah itu ditolong sombong loh. Udah nggak ngerti, dikasih tahu sombong, agak paksa dia untuk terima kebaikan. Karena kalau kita memaksa orang menerima kebaikan kita, kelak kita juga dipaksa untuk dapat kebaikan. Itu tabur tuai. Oke, kita lihat ada 2 titik, petang dan juga mendesak. Jadi ini time frame-nya adalah pada waktu petang. Coba katakan bersama saya petang. Dan yang ketiga tadi saya mendesak. Oke, kita lanjut ke slide kedua.
Kejadian 19 tadi, ayat pertama ceritanya, Lot bertemu dua orang malaikat. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang, coba katakan petang. Kemudian Tuhan, ayat 18, kalau kita lihat, ini namanya ekspositori. Kita mundur kejadian 18. Kejadian 18, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang Abraham duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Datang 3 orang ke Abraham. Lihat waktunya kapan? Kejadian 18. Ayo jawab saya, kapan waktunya? Siang, jam berapa panas terik itu? Petang itu jam berapa? 3. Betul, 3. Orang Ibrani siang panas terik jam 12, petang itu 3, karena itu ada korban petang. Lihat Yesus jam 3 dia teriak pada waktu petang. Lalu yang selanjutnya time frame berikutnya maghrib. Kayak sekarang nih, waktu fajar menyingsing. Jadi jam berapa dia ketemu Abraham? Kejadian 18, jam 12. Jam 3 dia ketemu, siapa namanya? Lot. Coba katakan Lot. Jam 12 dia di Abraham, jam 3 dia di Lot. Malaikat ini pindah. Sekarang kita belajar namanya ini ekspositori. Jam 12, kejadian 18, dia ada di Hebron, Mamre. Ini posisinya di peta, di sebelah sono. Ingat Abraham tadi pergi ke sana, Lot pergi ke sana. Betul ya? Kejadian 18 jam 12 siang malaikat itu ada di sana. Kejadian 19 dia ke Sodom dan Gomora. Beda waktu 3 jam. Sedangkan jarak di peta sampai hari ini jaraknya beda 70 km. Naik apa? Naik bus. Ini kita belajar, oh berarti malaikat itu bergeraknya cepat, melewati batas ruang dan waktu. Nah, ini yang namanya kita belajar Alkitab. Lalu setelah itu, sudah diajak sama Nara tadi, Lot, 2 orang malaikat. Berapa malaikat? 2. Baca ayat 4 sama-sama. Tetapi sebelum mereka tidur, ayo baca yuk kita belajar. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki, coba orang lelaki atau perempuan? Lelaki dari kota Sodom itu, baca, dari yang muda sampai tua. Yang muda, sini yang muda-muda nih, yang laki, sampai yang tua. Bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali, tapi laki semua. Tidak datang, ayo baca, datang mengepung rumah itu. Ayat 5 ayo baca bersama saya, 1, 2, 3. Mereka berseru kepada Lot, di mana orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka. Ini 100% homoseksual. Dalam level yang sangat mengerikan. Ya, kenapa ini firman Tuhan? Kita belajar semua di sini. Katakan amin. Laki-laki gak ada perempuannya loh. Kok bisa laki-laki semua keluar? Lihat si tuan-tuan yang 2 tadi itu. Dan langsung dikatakan kalau tolong keluarkan mereka supaya kami mau pakai mereka. Kita mau wah ini sudah kacau ini. Ayat 6. Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu. Tapi pintu itu ditutupnya dari belakang. Jadi dia tutup pintunya dia melindungi rumahnya dan tamu-tamunya. Ayat 7 sama-sama. Saudara-saudaraku, jangan kiranya berbuat jahat. Pertama, Lot berkata, homoseksual itu jahat. Ini yang tulis Alkitab. Saudaraku, jangan berbuat jahat.
Saudara-saudaraku jangan berbuat jahat. Ayat 8 baca bersama saya 1, 2, 3. Kamu tahu aku punya 2 anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Jangan kamu apa-apakan orang ini sebab mereka datang berlindung dalam rumahku. Lot malah bilang, aku kasih anak perempuanku. Tapi kalau saudara baca baik-baik dalam commentary Bible, Lot tahu mereka nggak suka perempuan. Jadi dia cuma ngomong aja, udah sama perempuan aja. Tapi dia tahu ini orang nggak suka perempuan. Ngeri kan? Yang cowok-cowok sekarang menghadapi era LGBT yang begitu hebat sekarang, bukannya takut sama cewek jahat, takutnya sama cowok jahat sekarang. Oke, lagi kita lanjutkan ya. Lihat baik-baik ini. Ini ayat Alkitab. Saya mau masukkan ini ke dalam jiwa kalian, pemikiran kalian. Inilah Alkitab yang menentukan benar salah orang. Itu Alkitab, katakan amin. Ya. Bahkan dalam Roma 1 ayat 27 sampai 28 dituliskan begini. Mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Kenapa mereka melakukan laki-laki dengan laki-laki? Lalu mereka berkata, saya nggak perlu Tuhan kok. Yang penting cinta, yang penting apa, sembarang aja hidup. Tidak bisa sembarang hidup ini. Katakan amin. Jangan sembarang. LGBT, lesbian, apalagi homoseksual, gay, itu serious sin di dalam Alkitab. Yang kaget dengernya, terima saja dulu. Gereja yang berani mengatakan ini. Karena ini firman Tuhan. Dari perjanjian lama mengatakan itu jahat. Perjanjian baru juga bilang jahat. Alkitab perjanjian lama bilang jahat, perjanjian baru juga bilang jahat. Jangan ke arah sana. Jangan kasih celah ke sana. Kita semua anak terang, katakan amin. Saya mau kasih tahu masa depan kalian semua. Menurut Alkitab masa depan kalian semua, kalian akan bekerja. Ya, kalian punya karir, kalian menghasilkan uang, kalian akan menikah, kalian akan punya anak-anak dan anak-anak kalian menyembah Tuhan yang benar. Itu masa depan kalian. Kalau yang sesama mau kemana? Mau punya anak, pura-pura gendong anak. Oh ini anak saya, ngawur. Anaknya mau dididik jadi apa? Alkitab berkata is a serious sin. Yuk kita lanjutkan. Ayat 9 kita baca. Tetapi mereka berkata, enyahlah lagi kata mereka. Ayo baca orang ini. Orang ini siapa? Lot. Ya, dia bilang Lot. Lot ini para masa waktu itu ya, masa. Orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya kamu Lot. Kata menganiaya itu aslinya lebih kasar. Kami akan perkosa kamu dulu. Baru kedua orang itu. Ini udah ngawur. Lalu, ayo baca sama saya dengan keras. Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot dengan keras. Mereka maju, ini kayak film ya. Dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu itu. Jadi ini Alkitab bagus banget. Belakangnya Lot tadi dibilang apa? Pintu. Ya, mereka dorong Lot sampai pintu itu mau terdobrak. Ayat 10. 1, 2, 3. Tapi kedua orang itu kurang keras, tetapi kedua orang. Siapa kedua orang itu? Malaikat ya, mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Jadi dia udah kedorong begini, 2 orang malaikat itu buka pintu, dia ditarik masuk ke dalam rumah, lalu dia bikin mereka buta semua. Di sini kita melihat lagi satu perkara. LGBT itu bisa membuat kamu buta. Buta. Nggak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah, mana yang jadi ngawur semua. Alkitab bilang bikin buta.
Dan mereka, ayat 11, ayo baca sama-sama dengan saya. Dan mereka membutakan, kurang kencang, dan mereka mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai besar. Sehingga percumalah orang-orang itu mencari pintu. Siapa pintu di perjanjian baru? Pintu itu namanya Yesus. Kamu kalau LGBT terus hidup di situ, percuma kamu cari Yesus. Bertobat dalam nama Yesus. Jangan sentuh area sana. Percuma cari pintu. Alkitab yang ngomong. Be careful. There is a serious sin. Mari kita lanjutkan ya. Ini gambarnya. Kurang lebih. Lalu selanjutnya. Nah sekarang periode ketiga. Tahap ketiga. Lalu kedua orang itu, ayo bareng-bareng baca sama saya ayat 12. 1, 2, 3. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, siapa kaummu yang ada di sini? Mantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, siapa saja kaummu di kota ini, bawa mereka keluar sekarang dari kota ini. Ayat 13, sebab kami akan musnahkan tempat ini. Karena begitu banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Begitu banyak masa depan anak-anak, anak kecil, laki-laki yang hilang karena LGBT ini. Akibatnya orang tua mereka berdoa kepada Tuhan, Tuhan, gereja berdoa kepada Tuhan. Kacau sekali, ini pengaruh-pengaruh seperti ini. Dan Tuhan turun, dimusnahin loh. Dimusnahkan. Ayat 14. Ayo baca, keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal mantunya, calon mantu yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan yang tadi. Katanya, ayo dengan kencang, bangunlah, keluarlah dari tempat ini. Sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal mantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Bahasa Ibraninya dibilang joking. Masa sih Tuhan akan memusnahkan kita? Orang LGBT happy kok. Masa sih? Masa sih Tuhan jahat sih? Masa sih? Mereka menganggap dia berolok-olok saja. Lalu kita lanjutkan. Ayat 15. Yuk baca 1, 2, 3. Stop. Saudara tadi mendesak memberikan kebaikan buat orang kan? Nah sekarang waktu trouble come. Waktu ada masalah besar mau datang. Tuhan juga mendesak kamu keluar dari masalah itu. Keren banget. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Lot ini punya istri, punya anak, dia orang kaya. Ya, dia orang kaya. Jadi dia mau malaikat berkata begini. Sekarang juga kita harus pergi dari sini. Cepat packing. Sebentar lagi Tuhan akan datang. Oh, janganlah, aku kan punya rumah di sini. Dan waktu dia muter itu, gantian. Dia yang didesak sekarang. Keluar dari sini. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Jadi kalau kamu mendesak orang menerima kebaikan, ada hari juga Tuhan mendesak kamu dihindarkan daripada malapetaka. Itu belajar, amin. Lihat, ini namanya khotbah ekspositori. Ayat 15, baca 1, 2, 3, ketika fajar menyingsing. Ini berarti berlangsungnya ini cepet banget loh. Jam 12 siang, malaikat itu ada di mana? Di tempat Abraham di Hebron. Jam 3 sore mereka terbang, gak tahu gimana caranya, jam 3 sore sampai di Lot, di Sodom. Jam setengah 6 sore, jadi ini para laki-laki semua itu tadi berkumpul sekitar jam 5 sore. Lalu mendadak mereka buta semua, pas maghrib, cepet loh, jam 12 sampai jam 6 sore. Ketika fajar telah menyingsing, jam maghrib, kedua malaikat itu mendesak. Bangunlah, bawa istri dan kedua anakmu supaya engkau jangan mati lenyap. Karena kedua
kedurjanaan kota ini. Ya, Alkitab sekali lagi berkata, itu dosa durjana. Bukan harusnya kamu diciptakan seperti itu. Katakan amin. Jarang ya, saudara baru baca ya bahasa Indonesia. Alkitab berkata durjana itu. Jadi kalau ada yang LGBT saya akan tunjuk, durjana kamu, bertobat. Alkitab yang ngomong. This is the Bible. Sadis ya. 16, ayo sama-sama. Ketika ia berlambat-lambat, tuh hebatnya. Maka tangannya, ayo baca dengan ini ayat yang saya suka banget. Ketika ia berlambat-lambat, kenapa ia berlambat-lambat? Dia ini bingung. Dia juga kaya, dia juga punya pengaruh. Dan di satu sisi dia juga menikmati kota ini Bapak Ibu. Adik-adik semua, separuh sisi dia juga seneng nih. Ungke, ungger, ungke, ungger gitu ya. Ungke, ungger. Saudara tahu? Tapi di satu saat aku mengangkat tangan. Ungke, ungger, ungke. Nah, ini kan dialamin semua. Ayo baca ayat 16, 1, 2, 3. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya, luar biasa, dipegang oleh kedua orang itu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Baca dengan keras, sebab Tuhan, ayo baca ini buat ayat buat kita semua, JCC Youth. Sebab Tuhan hendak mengasihani kamu semua. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Supaya kamu dituntunnya keluar. Ayat ini supaya kamu semua dituntunnya keluar. Lalu kedua orang itu menuntun keluar dan melepaskannya di sana, dilepaskan sama Tuhan. Ayat 17. Sama-sama sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar. Ayo sama-sama berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu. Jangan menoleh ke belakang. Dan jangan berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Kata Lot kepada mereka, masih nawar. Keluar dari semua itu, sudah dipegang Tuhan, sudah keluar begini. Sudah pergi daripada Sodom dan Gomora. Lalu malaikat itu berkata, kamu terus ya. Di situ ada gunung. Pergi ke situ, di situ aman. Lalu Lot berkata, Jangan Pak, saya kesini aja. dan apa yang malaikat ini berkata? Karena Tuhan mau mengasihani dia. Malaikat berkata, oke, kamu ke sana. Terus dia bilang, saya akan telepon, baca ayatnya ya. Saya akan kasih tahu tukang bom di atas, jangan ngebom ke situ. Yuk, baca ayat 19, coba bener gak? Ayat firman 1, 2, 3. Sungguhlah hamba-Mu yang telah dikaruniai belas kasihan di hadapan-Mu, Lot bilang. Dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku, menggandeng aku, mendesak aku memelihara hidup. Tapi jika aku harus lari ke pegunungan, gak kuat aku gak biasa lari gitu ya. Sehingga matilah aku. Sungguhlah kota di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara. Ayat 21, jawab ini bacanya. Sahut malaikat itu kepadanya. Baik, dalam hal ini pun permintaanmu kuterima. Kota yang telah kau sebut itu tidak jadi, tidak akan kutunggang balikan. Jadi dia calling ke atas. Bos, yang sebelah situ jangan dibom ya. Sampai sini aja. Karena Tuhan mengasihani dia. Keren banget ya. Yuk kita lanjutkan. Cepatlah lari ke sana sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum begini dia bilang. Kamu lari cepet. Sebelum kamu lari ke sana, aku gak bisa berbuat apa-apa. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Garis bawah kata Zoar ya. Zoar itu letaknya sangat dekat dengan Sodom dan Gomora. Lalu dia lari, setelah dia sudah sampai, dia calling, halo pesawat B2 Amerika, tolong udah siap semua,
Sandra sudah aman di kota Zoar. Bom sekarang. Ayat 24 baca sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora. Berasal dari Tuhan. Baca baik-baik, ulang 24. Kemudian Tuhan, satu. Tuhan yang turunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora. Berasal dari Tuhan. 2 kali. Jangan main-main sama dosa ini. Jangan main-main sama Alkitab bilang jangan. 2 kali Tuhan. 2 kali. Dan ditunggang baliknya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota serta tumbuh-tumbuhannya juga kena semua. Saya ulang lagi, coba saudara baca ayat ini. Dan ditunggang baliknya lah kota-kota itu dan lembah Yordan. Baca, dan semua penduduk kota serta, sekali lagi, tumbuh. Baca, tumbuh. Apa maksudnya? Semua yang dekat kamu tuh kena murkanya Tuhan. Entah mamamu, papamu, orang-orang di sekitar kena getahnya. Jangan ke arah sana. Yang mau katakan amin. Mumpung masih muda. Saya sering ketemu LGBT udah umur 50 gak bisa berubah. Semuanya berantakan. Sampai tumbuh-tumbuhan juga kena getahnya. Tumbuh-tumbuhan salah apa? Ayat 26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Garis bawahi kata tiang garam. Ini menarik. Lot, 2 anaknya lari sama istrinya. Istrinya menoleh jadi tiang garam. Jadi cuma 3. Berapa banyak? 3. Padahal waktu tawar-tawaran dengan Abraham, Abraham bilang 10 aja orang benar Tuhan. 10 aja orang benar di kota itu. Jangan kau hancurkan kota itu. Ternyata gak ada 10, cuma 3. Di awal daripada khotbah tadi, saya jadi siapa? Abraham. Dia jadi Lot, oke. Lalu Lot melayangkan Lot, kita kan udah sama-sama kaya. Kamu pilih ya, lembah yang mana daripada kita ribut. Kamu kemana, saya akan bertentangan sama, saya ke sebelah sana. Terus kamu pilih yang tadi, kamu tunjuk ke sana. Ya, ke kiri, karena lebih indah, lebih bagus. Lebih indah. Oke. Baca ayat ini, bacakan buat Lot 1, 2, 3. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Jadi Sodom itu banyak airnya seperti apa? Oke. The Garden of Eden. Seperti Taman Eden. Ini kalau kita belajar mistiknya Alkitab. Apa jangan-jangan Eden dekat situ? Dekat Sodom. Seperti taman, dia bilang seperti taman Tuhan. Lalu ditulis seperti tanah Mesir. Kata Mesir di sini artinya black soil. Kata Mesir itu black soil. Padang gurun itu semua yellow soil. Semua ngerti ya? Pasir semua. Tapi dikatakan seperti tanah Mesir itu black soil. Tanahnya itu gembur. Seperti Taman Eden. Itu dalam banget. Namanya itu kota apa? Zoar. Makanya Zoar sama Sodom itu dekat sekali. Sampai sini ngerti ya? Dekat sekali. Hal itu terjadi sebelum, baca lagi, hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Kamu baca ayat ini, hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Jadi sekarang ini Sodom dan Gomora tidak seperti itu dulu. Dulu awalnya kayak Taman Eden. Kalau mau lihat Taman Eden harusnya lihat dulu. Tapi sekarang sudah tidak seperti itu. Sekarang saya tunjukkan buktinya. Oke, lihat baik-baik.
Dulu itu sebelum Sodom dan Gomora dimusnahkan Tuhan, area Zoar, Sodom dan Gomora ada di bawah. Coba bilang bawah. Ya, di sini. Hijau semua. Hijau. Bahkan dikatakan seperti Taman Eden. Kamu punya masa depan yang baik dan penuh pengharapan. Seperti Taman Eden. Ada air melimpah kanan kiri. Abraham pilih tinggal di mana? Di atas, di Hebron. Ya. Tapi sesudah api dan belerang itu, hari ini tempat yang sama. Saudara lihat yang kanan. Gomora, danau yang tadi tawar dan mengairi seperti taman. Dulu ini menurut Alkitab ya, menurut Alkitab nih. Sekarang danau itu saudara lihat ada tulisan kecil Sodom enggak di situ? Di situ. Sekarang jadi laut mati. Jadi saudara tahu laut mati? Itu di situ. Ada ayatnya. Ntar kita balik lagi. Baca sama-sama. Yudas 1 ayat 7. 1, 2, 3. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar telah menanggung siksaan api kekal. Katakan kekal. Sebagai peringatan kepada semua orang. Sebagai apa? Peringatan. Kata peringatan itu memakai kata exhibition. Pameran. Sodom dan Gomora menjadi pameran bagi kita semua umat manusia sampai hari ini tahun 2025. Dikatakan menjadi pameran. Kenapa disebut pameran? Karena hari ini Sodom itu dan Gomora jadi laut mati. Oke, saya mau adu logika. Laut mati itu asin sekali, ya. Ada Vina atau siapa, Pak Michael pernah ke Israel. Tidak ada kehidupan di situ sampai hari ini. Kadar garamnya sangat tinggi. Kalau saudara luka di situ dikatakan tidak boleh main. Pedihnya bukan main. Tidak boleh masuk ke dalam air lautnya, buka mata nggak bisa. Itu matamu langsung rusak. Begitu antinya Tuhan, kamu itu mematikan kehidupan. Dosa LGBT itu mematikan kehidupan. It's deadly sin. Dan Tuhan menjadikannya menjadi peringatan buat umat manusia, menjadi pameran sampai hari ini. Sekarang saya tanya, siapa yang mau tinggal di laut mati? Boleh angkat tangan. Atau siapa yang mau tinggal di Taman Eden? Boleh angkat tangan. Kalau Anda mau tinggal di Taman Eden, dengar baik-baik firman Tuhan. Katakan amin. Dibuat contoh sama Tuhan. Lalu saya buka Google dan Wikipedia. Semua akan suka Google, Wikipedia. Ditulis begini. Laut mati itu, kenapa tidak ada kehidupan di dalamnya? Coba baik-baik belajar ya. Dikatakan karena semua air menuju di situ dan dia adalah titik terendah di bumi. Pernah baca begitu ya? Sehingga air semua tidak mengalir, sehingga semua air garam tambah panas, tambah garam. Dan kemungkinan besar laut mati itu ada 3 juta tahun yang lalu. Tidak ada kehidupan, titik terendah di bumi. Ya Mike? Tidak ada kehidupan. Saya rasa itu Wikipedia salah. Karena kalau saudara cek titik terendah di bumi, bukan laut mati. Titik terendah di bumi adalah Palung Mariana. Pernah baca Palung Mariana? Pernah ikut kelas geografi? Palung Mariana adalah titik terendah di bumi. Dan di dalamnya masih banyak ikan. Kenapa itu mati semua? Hanya satu alasannya. Tuhan jadikan Sodom dan Gomora buat kita ingat semua. Jangan jadi seperti itu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ayo baca ayat terakhir ini dengan sama-sama. 1, 2, 3. Dengan apakah, ayo semua yang kenceng ayat terakhir 1, 2, 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan dengan menjaganya sesuai firman. Karena firman Tuhan itu seperti mendatangkan air.
air yang membasahi jiwamu, menjaga kelakuanmu, membawamu seperti pohon-pohon yang akan hidup di kanan kirinya. Itu tujuan Tuhan buat kita semua. Jangan salah jalan. Katakan amin.